Wal ahkamu sab'atun, dan bermula hukum-hukum di dalam syariat itu ada 7. Al wajibu, yang pertama ada yang namanya wajib. Wal mandubu, yang kedua ada yang namanya sunnah. Wal haramu, yang ketiga namanya apa? Haram. Wal makruhu, yang keempat makruh. Wal mubahu, yang kelima mubah. Was sahihu, yang keenam sahih. Wal batilu, yang ketujuh batil. Jadi ada 7 tuh Bapak Saudara. Coba nanti ada lagi yang membahas cuma 5. Ya kalau yang 5 sahih sama batil udah masuk dalam kategori apa? Haram. Ya, nah begitu. Jadi yang batil masuk haram, yang sahih itu nanti bisa masuk wajib, ada yang bisa masuk mandub. Tapi kalau ini lebih diperinci lagi, sehingga hukum-hukum syariah bukan ada 5. Di sini Imam Nawawi menjelaskannya ada berapa? Ada 7. Ya, jadi ya di samping yang udah kenal tuh ada 5, tambah lagi ada sahih, ada batil, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kan biasa tuh yang 5. Nah tambah lagi sahih sama batil. Ini orang-orang yang paham agama itu kenal hukum tersebut. Kan ada orang sembarangan aja, ya terserah, yang penting ya untung gede, mau haram, mau ya makruh, mau mubah, yang penting sudah kita punya banyak. Nah ada yang begitu. Tapi kalau kita suka belajar ilmu agama, kita tahu nih hukumnya bagaimana nih. Oh ini sahih, boleh. Oh ini mubah, boleh. Nah kalau ini haram, jangan dah. Kalau makruh, ya masih mendingan dikit. Tapi kalau udah haram, udah batil. Nah ini 2 hal yang nggak boleh kita kerjakan. Haram, batil, jangan dah. Nah begitu, makanya orang Islam itu selalu jaga-jaga, bukan sekedar nyari untung doang. Kalau orang Islam ngelihat dulu ini haram batil, oh haram plus batil, jangan deh, jangan. Untungnya gede, enggak juga dah, enggak. Nah begitu, kan kadang-kadang kalau dibilang ini haram tapi untungnya gede, enggak apa-apa dah. Nah itu berarti ilmu agamanya belum mantep. Ya begitu. Kadang-kadang dikasih tahu, ini untungnya gede nih, tapi haram. Biarin deh, jalanin juga. Nah, nauzubillah min zalik. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu syariat, sehingga dalam kita ya melaksanakan segala kegiatan aktivitas, khususnya dalam berbisnis, jangan sampai kita ya ada dalam hal-hal yang sudah ya di bawah hukum haram dan hukum batil. Ya, ini jangan sampai. Nanti banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal itu. Ya, yang halalan thayyiban silahkan, tapi kalau yang batil jangan. Wala ta'kulu amwalakum bil batil. Itu kata-kata batil Allah jelaskan. Jangan kamu makan harta dengan cara jalan yang batil. Haram itu hukumnya. Nah sekarang Imam Nawawi menjelaskan nih Bapak Saudara. Kata Imam Nawawi, fal wajibu mayusabu ala fi'lihi. Kalau yang wajib yang dikerjain dapat pahala. Misalnya sholat 5 waktu kita kerjain dapat pahala tuh. Ya insya Allah itu pahalanya besar sekali. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nah itu yang kita kerjakan hukumnya wajib dikerjakan, berarti dapat ganjaran pahala. Wa yu'aqabu ala tarkihi, disiksa atas meninggalkannya. Coba-coba kita berani enggak sholat, zuhur kita tinggalkan, asar kita tinggalkan, maghrib, isya, subuh kita ya tidak kerjakan. Nah itu dapat siksa. Wal mandubu, kemudian yang kedua yang sunnah. Gimana yang sunnah? Mandub sama sunnah diri juga sama. Ma yusabu ala fi'lihi, yaitu yang diberikan pahala bagi yang mengerjakan. Kalau kita kerjakan dapat pahala. Contoh sholat sunnah, habis sholat isya kita sholat ba'diyah.
kita sholat witir, kita qiyamul lail, tahajud, sholat duha, qobliyah ba'diyah. Nah itu namanya sunnah. Kalau kita kerjakan dapat pahala. Kalau kita nggak kerjain, iya kagak dapat pahala. Disiksa juga kagak, cuma kagak dapat pahala. Orang yang baik di samping yang wajib dikerjain, yang sunnah juga diperhatiin. Kalau pengen menjadi kekasih Allah, salah satu syarat ingin menjadi wali, ya kira-kira ada nggak yang punya cita-cita jadi wali nih Bapak Saudara? Ya kalau pengen jadi wali, ya minimal wali murid gitu. Ya yang wajib dikerjain. Ya, nah yang sunnah, ya tolong juga kita junjung tinggi. Tuh, jadi jangan yang wajib-wajib aja. Yang sunnah-sunnah yuk mulai kita ya belajar, kita belajar kerjain supaya dapat ya apa? Ya hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang wajib dikerjain, yang sunnah ya tolong juga jangan sampai ditinggalkan. Nah, sekarang yang haram. Wal haramu, bermula haram itu apa? Mayusabu ala tarkihi, sesuatu yang diberikan pahala atas yang meninggalkannya, imtisalan itu sebagai salah satu bentuk melaksanakan, imtisal namanya. Jadi ya kita tinggalkan karena itu perintah, tinggalkan itu dapat pahala. Wa yu'aqabu fi'luhu, disiksa kalau dikerjain. Judi itu haram, makanya tinggalin judi. Kalau kita enggak ya melakukan perjudian, main judi, dapat pahala. Tapi kalau kita kerjakan, disiksa. Nah itu kan sekarang banyak judi online aja banyak sekarang. Ya sekarang tuh judi online Pak banyak Pak. Nah itu jangan ya. Jadi bilang tapi lumayan untungnya gede juga, jangan pakai begitu. Ya dia kata ini untungnya lumayan Ustaz, cuma iseng-iseng doang, tapi ya untung terus. Ya ini judi nggak boleh, ya haram, tinggalkan. Nah dengan sebab kita tinggalkan dapat pahala. Zina sama, melakukan perbuatan zina jangan, kata Allah wala ya apa? Jangan mendekatkan kepada perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangankan zina, deket aja mezina enggak boleh. Kita berdua-duaan, bukan suami istri. Ya, tapi Ustaz ini mantan juga enggak boleh. Ya, jangan bilang nih mantan nih. Ya, enggak boleh juga. Ya, itu seperti itu. Jadi ya jangankan berbuat zina, ya mendekatkan kepada perbuatan zina aja enggak boleh. Nah itu hukumnya haram. Makanya ya ketika seorang sudah menikah dan dia melakukan hubungan dapat pahala. Ya tapi kalau dia berzina kan dapat dosa. Nah makanya ketika orang melakukan hubungan suami istri, pahala Bapak Saudara. Bahkan kata Nabi seperti membunuh orang kafir. Tuh, makanya sering-sering bunuh orang kafir. Ya, tuh begitu. Kenapa? Ya emang itu anjuran supaya orang kafirnya habis. Tuh begitu. Jadi jangan bosan, bunuh terus orang kafir. Ya, begitu. Ya. Nah, jadi itu yang haram, kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan dapat siksa namanya. Wal makruhu, ada lagi yang makruh. Apa itu makruh? Mayusabu ala tarkihi imtisalan. Kalau makruh ditinggalkannya dapat pahala, karena itu melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau yang makruh itu tinggalin, insya Allah kalau yang makruh ditinggalkan itu dapat pahala. Ya itu begitu. Nah yang kelima wal mubah. Nah mubah itu apa? Malaisa fihi sawabun wala iqabun. Kagak ada pahala di situ, enggak ada siksaan di situ. Jadi sama aja, mau ngerjain mau kagak, itu namanya mubah. Seperti makan, minum. Nah tinggal lagi nanti masalah yang mubah, innamal a'malu binniyat. Nah yang mubah itu bisa aja dapat pahala dengan sebab ada niat. Gitu ya Bapak ya. Makan, minum, tidur itu mubah.
tapi bisa jadi pahala kalau kita niatkan hal-halnya jadi baik. Ya Allah, saya makan supaya saya dapat energi gerak. Kalau saya nanti dapat energi gerak, sehat, saya bisa ibadah, bisa ngaji, bisa beraktivitas dalam rangka mencari ridho Allah. Nah, makannya jadi dapat pahala. Makanya tanamkan niat. Minimal baca bismillahirrahmanirrahim, jadi ibadah. Tidur juga begitu. Siang-siang kata tidur, tujuannya ya Allah, mudah-mudahan ntar malam saya mau bangun tahajud. Ya, ini sekarang saya tidur dulu dah nih. Nah, itu tidurnya dapat pahala. Ya, enak gak kayaknya? Enak. Tergantung niatnya. Jadi barang yang mubah itu nanti bisa dapat pahala bila disertakan dengan niat yang baik. Tuh, makanya banyak masalah-masalah duniawiyah menjadi amalan akhirat disebabkan karena niat yang baik. Dan banyak amalan akhirat itu bisa enggak dapat pahala kalau niatnya salah. Ya, makanya Nabi bilang innamal a'malu binniyat. Tuh, jadi pasang niat yang baik Bapak Saudara. Ya, walaupun kelihatan itu dunia, walaupun kelihatannya itu mubah, tapi kalau kita pasang niat yang baik, insya Allah itu jadi pahala dan insya Allah jadi akhirat. Ya, kelihatannya duniawi tapi akhirnya jadi akhirat. Was-sahihu ma yu'tadu bihi wal batilu ma la yu'tadu bihi. Nah, ada lagi yang sahih. Yang sahih yang diakui sama Allah. Nah, ini benar nih sahih. Nah, itu diakui, silahkan. Nah, kalau yang batil yang tidak diakui yang kagak boleh. Jangan. Ya, jadi di dalam masalah hidup dan kehidupan kita, ya itu terkadang ada yang sahih, ada yang batil. Nah, yang sahih itu yang diakui sama Allah, silahkan, itu milik kita, ambil, silahkan, itu sahih, emang diakui. Tapi ada lagi yang batil, itu tidak diakui, bukan milik kita, jangan. Makanya kata Allah, wala ta'kulu amwalakum bil batil, jangan kamu makan harta yang bukan milik kamu, ya, karena itu tidak diakui, itu batil, jangan. Nah, ini kadang-kadang orang yang batil pun diambil juga. Nauzubillah min zalik. Nah, ini 7 dah komplit semuanya. Ya. Summa wasopal mu'allifu al-ilma, kemudian menggambarkan pengarang kitab terkait tentang ilmu biqaulihi, dengan ucapannya ilmu itu apa? Yaitu al-muqtasabu min adillatiha. Tuh, jadi tadi dibilang al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati, tuh al-amaliyati, ya, terus al-muqtasabi min adillatiha tafsiliyah. Tuh, jadi ilmu itu diusahakannya dari dalil-dalil. Tuh, jadi kalau ada orang punya ilmu berarti dia punya dalil-dalil. Baik dalilnya itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Ya, dalilnya bisa berbentuk dalil akli, bisa juga berbentuk dalil nakli. Ya, ada yang bersifat ya itu dari Al-Qur'an hadis, ada yang bersifat dalilnya dari akal, kecerdasan manusia. Nah, itu yang disebut ilmu, diusahakannya dari dalil-dalil. Ai minal adillatil muhassalati, yaitu dalil-dalil yang dihasilkan lil ahkami tafsiliyati, bagi hukum-hukum yang terperinci. Nah, ini hukumnya apa? Halal, dalilnya mana? Tuh, begitu, ada ilmunya berarti. Ini hukumnya apa? Haram. Nah, dalilnya mana? Jangan yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram. Bagaimana emang? Ya tergantung bagaimana ya yang minta. Ya, jangan, nggak boleh. Ya, jadi kalau yang minta kelihatannya oh ini perlu nih, ini gimana nih supaya halal bagaimana? Ayo dah cari-cari dalilnya, nggak boleh kita begitu. Ya, jadi memaksakan ya yang halal dijadikan haram, yang haram jadiin halal, nggak boleh. Sebab itu dalilnya qat'i dari Al-Qur'an dan hadis dan ijma'. Ya, dan juga ada dalil akli. Fakhoronya, maka dikecualikan ilmun linabiyyin wa ilmu Jibril.
ilmunya Nabi dan ilmunya malaikat Jibril. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu laisa minal adillati, ya ilmu yang diperoleh ya malaikat Jibril atau ilmunya Nabi itu tidak diperoleh dari dalil-dalil. Bal bitorikil wahyi, namun Nabi itu dapat ilmu dengan cara metodenya wahyu namanya. Makanya Nabi nggak pernah sekolah, SD enggak, SMP enggak, SMA enggak, apalagi S1, S2, S3 ya, enggak. Nabi makanya dibilang al-ummi ya, Nabi itu ummi. Artinya ummi apa? La yaqra wa la yaktub, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Tapi yang ngajarin Nabi itu ilmu Allah langsung melalui malaikat Jibril. Ya, setelah itu baru Nabi pintar. Nah, begitu. Sebelumnya Nabi nggak sekolah, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Makanya ketika datang wahyu yang pertama, Iqra ya Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ma ana biqari. Saya nggak bisa membaca. Disuruh baca lagi sama malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Sampai 3 kali, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Jadi Nabi punya sifat ummi itu bagus. Kenapa? Sebab kalau Nabi itu profesor, doktor, maka otomatis Al-Quran pasti dikatakan buatan Nabi. Coba kalau siapa Nabi kamu? Profesor Doktor Muhammad. Itu dikata itu Al-Quran buatan Nabi. Emang sengaja Allah udah buat seperti itu. Makanya yang mendidik benar-benar Allah. Sampai-sampai orang tuanya dari awal udah nggak ada. Abdullah sejak di dalam rahim ibunya udah meninggal. Kemudian setelah itu ibunya meninggal. Ya, supaya apa? Benar-benar yang mendidik adalah Allah. Gitu. Jadi nggak ada campur tangan yang lain. Tuh begitu. Makanya Nabi Muhammad punya sifat ummi itu bagus. Bukan berarti Nabi jelek dong karena ummi nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Itu sifat yang bagus sengaja. Tapi setelah diangkat menjadi Nabi ya itu diajarkan langsung oleh malaikat Jibril melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi termasuk zaki, ya orang yang cerdas. Sifat-sifat Nabi kan begitu ya. Ya, patona. Patona itu artinya apa? Cerdas. Nabi bukan orang bodoh Bapak Saudara. Nabi cerdas. Ya, Nabi amanah, Nabi tabligh, Nabi ya termasuk fatonah, ya cerdas Nabi. Nah, begitu. Cuma memang pada awalnya Nabi nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Murni itu ilmu langsung dari Allah. Nah, itu Pak, Nabi udah ketahuan nggak bisa baca, nggak bisa menulis, dia ummi. Tetap aja Al-Quran dibilang buatan Nabi Muhammad. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalnahu ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhadaakum in kuntum ta'lamun. Tuh, jadi kalau seandainya kamu nuduh-nuduh, ragu kamu bahwa Nabi Muhammad itu yang bikin Al-Quran, ditantang, fa'tu bi surah. Coba kumpul kamu, bikin aja 1 surah. Ya, orang-orang yang pinter, orang yang ahli bahasa di Arab Mekah saat itu suruh bikin 1 ayat atau 1 surah. Bisa nggak kira-kira? Ternyata kagak bisa. Nah, apalagi Nabi. Ya, Nabi belajar di mana? Nah, begitu. Jadi itu Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah, kalamullah, bukan buatan Nabi Muhammad seperti yang dituduhkan oleh mereka orang-orang kafir Mekah saat itu. Tuh, padahal Nabi udah kagak bisa baca nulis, itu masih dituduh. Bagaimana kalau Nabi pintar saat itu? Ya, nah inilah rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu Nabi, ilmu Jibril beda. Fa inna zalika laisa minal adillah, maka itu tidak diperoleh dari dalil-dalil. Bal bitorikil wahyi, ilmu itu ia diperoleh dengan jalan wahyu namanya. Wa huwa bitorikil ilhami, yaitu dengan jalan ilham, au minal lauhil mahfuzi, atau dari lauhil mahfuz. Ya, dari lauhil mahfuz memang sudah ada catatannya semuanya. Wa kharaja, dan dikecualikan lagi ilmul khilafi, ya ilmu yang menyalahi. Fa innahu ijmaliyun
maka itu adalah ilmu secara ijmali global. Ala mazhabi ay tariqatil imamil a'zamil mujtahid. Nah, ini ilmunya ya berdasarkan mazhab tariqah imam yang agung yang berijtihad. Ijtihadan mutlakon, ijtihadnya ijtihad mutlak. Ya, itu bahkan dibilang lagi nasiris sunnah. Nah, ini salah satu laqab yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu nasiris sunnah, penolong, pembela sunnah waddin. Makanya kalau ada orang-orang kagak suka Imam Syafi'i ahli bid'ah, nah ini enggak benar banget. Ya, kan kadang-kadang mereka tuh ada saudara-saudara kita yang sebelah, ya itu kadang-kadang bilang Imam Syafi'i itu ahli bid'ah katanya. Padahal Imam Syafi'i nasirus sunnah. Nih kata ya pengarang kitab nih. Ya, jadi dia sebagai pembela sunnah, penolong sunnah, pembela sunnah, bukan ahli bid'ah Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i itu laqabnya Imamul A'zam Mujtahid, Nasiris Sunnah Waddin. Ya, penolong sunnah dan agama. Nah, namanya baru nih Abi Abdillah, kunyahnya Abi Abdillah. Kalau laqabnya Nasiris Sunnah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu nanti ada laqab, ada kunyah, ada nama. Kalau kita orang ya Indonesia nggak pakai begitu-begitu, langsung nama aja. Tapi kalau orang Arab itu Bapak Saudara biasanya ada laqabnya, ada kunyahnya, ada namanya. Nah, ini semuanya disebut. Siapa laqab ya Imam Syafi'i? Laqab Imam Syafi'i Nasiris Sunnah Waddin, penolong, pembela sunnah dan agama. Kunyahnya Abi Abdillah, ya itu nama Abi Abdillah. Ya, kemudian namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' Asy-Syafi'i. Nah, itu namanya. Jadi kita harus tahu tuh nama Imam Syafi'i. Jangan sampai kita ditanya siapa Imam Syafi'i, ya udah Syafi'i. Nah, jangan. Ya namanya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' Asy-Syafi'i. Ya, jadi Syafi'i itu nama kakeknya. Syafi' itu nama kakek. Dari kakek dikasih ya nisbah jadi Syafi'i. Makanya mazhabnya mazhab Syafi'i. Kalau namanya Muhammad bin Idris, ya kalau ditanya siapa nama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Ya, laqabnya Nasiris Sunnah Waddin. Ya, kunyahnya Abu Abdillah. Namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Nah, begitu. Jadi Asy-Syafi'i itu nisbahnya Bapak Saudara, karena kakeknya Syafi' dipakai dia nisbah jadi Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'i itu nisbatun li Syafi', dinisbahkan kepada Syafi' al-mazkur yang disebutkan. Wa hadzal imam, dan imam ini imamul a'immati, imamnya para imam-imam. Tuh Imam Syafi'i imamnya para imam. Makanya ini kita mazhab Imam Syafi'i paling istimewa. Ya, hebat kita. Makanya mazhab di Indonesia, mazhab Imam Syafi'i itu yang paling hebat di dunia. Sebab Imam Syafi'i adalah imamul a'immah. Dari 4 imam yang diakui di dunia tuh, ya itu imamul a'immahnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i Bapak Saudara. Ya, makanya disebut di sini imamul a'immah. Fa innahu faqofil ilmi wal amali wal wara'i waz zuhdi wal ma'rifati waz zakai wal hifzi. Tuh begitu. Masya Allah. Imam Syafi'i itu pakok, melebihi tingkatannya, lebih berkualitas. Fil ilmi, dalam ilmunya Imam Syafi'i paling hebat. Wal amali, dalam amalnya Imam Syafi'i paling tinggi. Wal wara'i, waroknya juga begitu. Waz zuhdi, zuhudnya begitu. Wal ma'rifah, ma'rifahnya juga begitu. Wal zakat, kecerdasannya juga begitu. Ya, wal hifzi, begitu juga hafalannya, daya hafalannya paling tinggi, paling hebat. Ya, punya ya kemampuan yang lebih kebanding daripada imam-imam yang lain. Wan nasab, nasabnya juga paling mulia karena dia paling dekat dengan Rasulullah.
Ya, itu begitu. Jadi Imam Syafi'i ini melebihi daripada imam-imam yang lainnya di dalam masalah ilmunya, di dalam masalah amaliyahnya. Kan ada orang kadang-kadang ilmunya tinggi, amalnya nggak ada. Ada orang amalnya tinggi, ilmunya nggak ada. Nah begitu. Ya, ada orang punya ilmu tapi nggak mau diamalin ilmunya. Ada orang amalnya, ibadahnya rajin, ngajinya nggak mau. Ya, salah juga. Makanya Bapak jangan suka ibadah doang, ngaji nggak mau. Ya, ngaji rajin, ibadah rajin. Tuh, jadi kayak Imam Syafi'i, ilmu dan amalnya tinggi dua-duanya. Nah, seperti kan ada orang kalau sholatnya rajin, jamaahnya rajin, dan ngaji nggak pernah datang. Ya, ini salah ini, salah. Ya, begitu. Padahal ngaji itu nggak kalah pentingnya. Jadi ilmu dulu baru amal. Nah begitu. Atau ada orang ngamalin aja ilmu nggak ada, atau ilmu aja dicari ngamalnya nggak ada, nggak boleh juga. Ya, ini contohnya Imam Syafi'i, ilmu dan amalnya sama-sama tinggi. Nah seperti itu. Waroknya, warok itu artinya apik Pak. Imam Syafi'i warok banget dari kecil. Itu masya Allah, ya nggak pernah makan makanan yang haram, yang syubuhat, nggak pernah. Warok dia, zuhud, ya artinya hatinya tuh nggak pernah ada rasa cinta sama dunia. Tuh, itu namanya zuhud. Makrifahnya dengan Allah, kecerdasannya, daya hafalannya juga begitu hebat. Makanya waktu dia mau ngaji sama Imam Malik, ya dibilang begini, kamu boleh nanti datang lagi ngaji sama saya kalau udah hafal Muwatta. Kata Imam Syafi'i saat itu, mohon maaf Tuan Guru, Muwatta udah di sini semua. Ya, tuh. Jadi kata Imam Malik, kamu udah hafal? Ya, Muwatta saya, karangan saya udah di sini semuanya. Ya, makanya belajar nggak lama sama Imam Malik. Lalu Imam Malik bilang, sekarang saya kagak ngajarin kamu, saya jadi murid kamu. Tuh. Jadi Imam Malik ngaku jadi muridnya Imam Syafi'i. Awalnya Imam Syafi'i ngajinya sama Imam Malik. Tapi ini kata Imam Malik, wah kewalahan. Ya, udah semuanya habis ilmu yang diberikan. Sekarang saya ya ganti jadi berguru dengan ente Imam Syafi'i. Sampai begitu. Jadi Imam Syafi'i itu ilmunya masya Allah. Kata Nabi Muhammad nih, ya kalau langit ya sama bumi semuanya isinya ya kita isiin sama ilmu Imam Syafi'i, kagak nampung. Tuh begitu. Imam Syafi'i ilmunya tuh. Ada orang-orang sekarang ya suka nginain Imam Syafi'i. Ya Allah, ente siapa? Ya, nah begitu. Imam Syafi'i itu masya Allah. Kalau ada yang bilang Imam Syafi'i ahli bid'ah, masya Allah, ya nggak ada apa-apanya, ya, gitu. Jadi jangan terpengaruh Bapak Saudara, ya, jangan terpengaruh. Nah makanya baca kitab penting, ya begitu. Ya, ini Imam Syafi'i masya Allah, ya daya hafalannya begitu tinggi. Jadi Imam Malik bingung, kamu udah hafal Muwatta karangan saya? Iya. Ya tadinya suruh pulang dulu, kalau belum hafal jangan ngaji dulu sama saya. Ya kalau udah hafal baru. Nah begitu. Nah itu Imam Syafi'i udah hafal semuanya. Nasabnya juga ya sama. Nasabnya itu begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aksaru man sabaqahu hatta masyayikhihi, yang paling banyak orang-orang yang mengikuti sehingga guru-gurunya. Tuh jadi guru-gurunya semuanya ngakuin. Ya ngakuin kehebatannya. Kita kalau udah diakuin sama guru, udah hebat udah. Ya ente udah pinter. Yang ngomong siapa? Guru ente. Nah hebat. Kalau yang ngomong belum guru, ya belum. Ya, nah begitu. Ini yang ngomong gurunya langsung. Ya hebat udah. Wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sudah melihatnya. Wa qad a'tahu mizanan, sungguh ya memang ya Allah sudah memberikan kepada Imam Syafi'i itu timbangan ilmu. Fa awwalulahu bi anna mazhabu a'dalul mazahib, dan ya mazhab Imam Syafi'i itu merupakan mazhab yang pertama kali yang paling seimbang, yang paling normal dari mazhab-mazhab yang ada. Tuh makanya ya orang-orang Indonesia itu
Rata-rata mayoritas bermazhab Imam Syafi'i, cara ibadahnya paling cakep. Coba lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Bapak Saudara. Itu rata-rata yang ngamalin mazhab Imam Syafi'i yang cakep, paling bagus, ya, paling bagus. Tuh, makanya kita bangga orang-orang Asia itu rata-rata bermazhab Imam Syafi'i. Itu ibadahnya paling bagus, paling rapi. Ya, karena memang mazhab Imam Syafi'i itu paling normal, paling adil. Ya, itu di antara mazhab yang lainnya. Kamat tapakok, sebagaimana disepakati libat di aulia illahi ta'ala, bagi sebagian para aulia kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, annahu ra'a rabbahu fil manam, sesungguhnya dia pernah melihat Tuhannya dalam mimpinya. Coba bayangkan, bukan ngelihat Nabi lagi, mimpi ngelihat Allah. Masalahnya tingkatan tinggi nih, udah tingkatan tinggi. Ya, kita kan biasanya udah ngimpi Nabi, udah paling istimewa. Ya itu. Nah ini bukan lagi bermimpi dengan Nabi, tapi dia melihat Tuhannya fil manam pada waktu tidur, bermimpi Allah. Nah, begitu. Wa ru'yatan taliqu bizatil aqdas, dan penglihatan yang layak dengan zat Allah yang maha suci. Faqala lahu, maka dia bilang kepada, ya Imam Syafi'i bilang begini nih pada waktu mimpinya nih, ya Rabb, wahai Tuhanku, bi ayil mazahib astaghil, kira-kira mazhab apa yang harus saya sibukkan? Faqala lahu asy-Syafi'i nafisun, mazhab Imam Syafi'i itu yang paling bagus. Nah, begitu. Makanya beruntung, Pak, kita lahir di Indonesia bermazhab Imam Syafi'i, beruntung. Jaga, pertahankan. Jangan sekarang banyak aliran-aliran, apa itu mazhab, nggak usah belajar fikih, nggak usah belajar ini, belajar ini. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Gaya bener ngomongnya, ya, kembali kepada Al-Quran hadis. Emang selama ini kita nggak pernah kembali ke Al-Quran hadis? Ya, itu kan artinya orang kalau yang bilang ayo kembali kepada Al-Quran hadis, salah. Emang selama ini kita nggak kembali ke Al-Quran hadis? Emang kita tiap hari ke Al-Quran hadis? Itu omongan kelihatannya cakep tapi menyesatkan. Ya begitu. Jadi ya kita ini baca kitab fikih, ya itu tidak lepas Quran hadis. Baca apa aja gak lepas dari Quran dan hadis. Ya, jadi jangan dibohong-bohongin kita. Ya ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya, maunya baca Quran hadis aja. Kalau hadis bacanya Sahih Bukhari doang dikenalnya. Ya dia nggak tahu tuh, ya Sahih Bukhari, ya Sahih Muslim, udah ngajinya itu aja. Kembali kepada Al-Quran. Ya kita kalau ngaji Quran doang kagak bisa sholat kita. Ya di dalam Al-Quran nggak ada tata cara sholat, nggak ada, Bapak Saudara. Nah begitu. Ya jadi ayo kita ya bermazhab. Ya mazhab kita yang diajarkan sama orang-orang tua kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Kita ikutin ya mazhab Imam Syafi'i. Itu guru-guru kita udah ngajarin dari dulu, dari kecil kita diajarin ibadah itu bermazhab dengan Imam Syafi'i atau 4 mazhab yang diakui. Ya begitu. Nah ini yang dikatakan asy-Syafi'i nafisun. Jadi mazhab Imam Syafi'i itu mazhab yang sangat istimewa. Ulida bi Ghazzah, Imam Syafi'i itu dilahirkan di Ghazzah. Ghazwa itu di mana? Di Gaza. Ya, Gaza itu di Palestina. Ya, itu Gaza tuh. Jadi Gaza itu tempat lahirnya Imam Syafi'i. Wahia minasyami, yaitu bagian daripada negeri Syam. Dulu Syria masih Syam. Dulu kan Arab itu luas banget. Sekarang dipecah-pecah udah. Ya, itu di daerah Syam dulu. Allati tuwfiya fiha Hashim, yang wafat di situ ya kakek Hashim, jadin Nabi. Ya, jadi ada yang namanya ya Nabi Muhammad punya keturunan, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim itu wafat, dikuburkannya di kawasan Gaza. Ya di Gaza, ya di kawasan Syam saat itu Syria. Ya kalau sekarang Palestina, dan kawasan Palestina itu jadi Nabi. Tahun berapa Imam Syafi'i lahir di Gaza? Sanata khamsina wa mi'ah, tahun 150. Ya tahun 150 Hijriah.
summa ujiza bil ibta'i, kemudian dia diberikan izin, dikasih izin untuk mengeluarkan fatwa, wa huwa ibnu miqdari khamsa asyarata, yaitu saat usianya kurang lebih 15 tahun. Jadi ketika usia 15 tahun udah dikasih izin untuk memberikan fatwa. Tuh fatwa tuh mengeluarkan fatwa hukum. Itu usianya masih muda banget, Pak. Ya usia 15 tahun Imam Syafi'i. Ya, kita 15 tahun ya, belum apa-apa. Imam Syafi'i udah berfatwa. Masya Allah. Itu kecerdasan Imam Syafi'i begitu. Ya. Nah, kemudian ya dilanjutkan lagi. Ya, setelah itu apa? Summa rahila li Malik, kemudian dia pergi nemuin Imam Malik, fa'aqama indahu muddatan, kemudian dia mukim di situ beberapa saat. Ya, habis mukim belajar sama Imam Malik, summa li Baghdad, kemudian dia berangkat lagi ke Baghdad. Ya, kemudian dia pergi lagi ke Baghdad. Jadi memang Imam Syafi'i selalu berpergian dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari ilmu terus. Walukiba Nasirus Sunnah, dilakobin, dijulukin Imam Syafi'i dengan Nasirus Sunnah, ya pembela sunnah. Summa ba'da amaini, kemudian setelah 2 tahun raja'a li Makkah, kembali lagi ke Mekah. Nah, setelah dia ke Imam Malik belajar, nah kemudian setelah 2 tahun kembali lagi ke Mekah. Summa li Baghdad, kembali lagi ke Baghdad. Sanata samanin wa tis'ina wa mi'ah, yaitu tahun 198. Jadi tahun 158 Imam Syafi'i kembali ke Baghdad dari Mekah. Ya, summa ba'da sanati, kemudian setelah beberapa tahun li Misra, pergi lagi ke Mesir. Ya, jadi pergi-pergi terus dari Baghdad, ya kembali lagi ke Mekah. Nah, dari Mekah kemudian berangkat lagi ke mana? Ke Mesir. Fa'aqama biha, dia menetap di Mesir di sana. Wa mata, nanti ya sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.